Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua lebih sehat dari yang pertama nih ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Alhamdulillah pada siang hari ini jantung kita masih bisa berdetak. Ada nggak di sini yang tidak berdetak? Oh, ada semua, alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bernafas. Karena saya punya pasien itu satu hari itu menghabiskan uang untuk oksigen 750.000 sehari. Berarti sebulan berapa? 21 juta. Jadi kalau sekarang kita bisa bernapas sama dengan kita dapat duit 21 juta gitu ya. Dan alhamdulillah Allah masih bisa memberikan banyak nikmat-nikmat lainnya. Karena nikmat sehat ini ternyata cukup mendapat mendapat sorotan. Karena kenapa? Karena sering sekali kita abaikan. Saya punya pengalaman kasus untuk nikmat sehat ini. Ada seorang pasien diuji sama Allah dengan cobaan yang sederhana sekali. Dia setiap hari itu keluar air matanya terus-menerus. Setelah saya lihat, ternyata Allah itu hanya menguji dengan cobaan yang sederhana. Apa cobaannya? 2 bulu mata bagian bawahnya tumbuh ke belakang, sehingga dia harus mencabut bulu mata itu setiap 2 minggu sekali. Oleh karena itu hari ini kita bersyukur bulu mata kita masih tumbuh ke depan, gitu ya. Dan bersyukur juga bulu mata kita stop sampai sini tumbuhnya. Coba kalau bulu mata kita ini seperti bulu kepala, apa nggak repot kita setiap bulan nyukurin terus ya? Itu baru 1 bulu, belum bulu-bulu yang lainnya, gitu ya. Mudah-mudahan yang ada di sini termasuk hamba-hambanya Allah yang pandai mensyukuri nikmat, dan insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya yang banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menyebarkan sunnah-sunnahnya, dan juga istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini bisa mendapat syafaatnya, dan mudah-mudahan bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita bicara masalah kesehatan ya. Sebenarnya kajian ini panjang ya. Cuman saya dikasih waktu setengah jam, padahal kajian ini bisa sampai subuh padahal ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Sebelum saya mulai kajian, ini ada sebuah hadis, coba slide. Pakai ini kali ya. Iya. Hadis ini cukup panjang sekali. Cukup panjang sekali hadis ini. Intinya begini. Dalam sebuah forum pertemuan, Ali bin Abi Thalib itu tidak hadir. Ketika ditanya oleh Rasulullah kepada para sahabat, kemana ini Ali bin Abi Thalib? Maka sahabat berkata menjawab, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah. Terus kemudian Rasul bilang kepada para sahabat, tolong panggilkan Ali, suruh menemui saya. Kemudian dipanggillah Ali. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Matanya Ali diludahi oleh Rasulullah, dan sakit matanya langsung sembuh pada waktu itu. Saya pengen mempraktekkan hadis ini, ternyata tidak ada satu pasien pun yang mau saya ludahin ternyata. Tapi artinya ini contoh bahwa Rasulullah ketika zaman Rasul itu, ketika ada yang sakit mata, Rasul meludahi.
Ini perilaku yang sederhana yang seharusnya kita juga harus contoh. Jadi kalau sakit mata, diapain kalau ikutin Rasul? Diludahin. Sepakat gak nih? Sepakat ya? Besok ada yang sakit mata tolong diludahin temannya gitu ya. Cuman jangan asal habis ngeludahin makan cabai gitu aja ya, tambah pedas biasanya ya. Tapi ternyata ini luar biasa. Ternyata air liur kita itu mengandung sejenis enzim yang namanya enzim lisosim. Enzim ini ternyata mampu membunuh bakteri. Maka itu tidak heran kenapa orang zaman dulu ketika ada bisul, apa yang dilakukan nenek moyang kita zaman dulu ketika bisulan? Ambil ilernya, ditempel di bisul. Sembuh tuh. Ternyata air liur kita dahsyat. Kucing kalau sakit dijilat-jilat. Ternyata air liur dahsyat. Cuman tidak ada satupun pabrik farmasi yang mau nampung air liur. Gitu ya. Jadi wajar jadi nggak ada obat dari air liurnya mungkin ya. Baik, ini suatu gambaran bahwa banyak sekali contoh-contoh Rasulullah yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Nah, ini yang saya coba akan kaji satu persatu. Kita ada namanya kajian-kajian hadis, di mana satu hadis saya terangkan secara ilmiah, gitu ya. Baik, dari di sini saya melihat ada sebuah fenomena dalam kesehatan, dunia kesehatan. Kesana berarti ya. Sorry, iya. Saya mau nanya di sini, audien di sini. Sikat gigi sehari berapa kali? 2 kali, 3 kali. Ada yang lebih? Nggak ada. Kata dokter gigi, sikat gigi itu sesudah makan dan sebelum tidur. Sepakat? Sepakat? Saya nggak sepakat. Gitu ya. Saya tuh kalau disebut sama teman-teman sejawat dokter tuh, Dokter Agus tuh dokter sesat katanya. Karena banyak hal-hal yang menurut saya juga bertolak belakang dengan ajaran Islam, agak sedikit bertolak belakang. Maka itu saya habis lulus kedokteran, saya nggak ngambil spesialis, nggak ngambil macam-macam, saya ngambil jurusan agak menyimpang. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin jurusan tafsir hadis, gitu ya. Dokter belajar hadis ya begini nih, gitu ya. Dan ternyata susah. Sampai sekarang saya nggak lulus, gitu ya. Temennya udah lulus semua, saya nggak lulus. Jadi kayak mahasiswa abadi kayaknya. Karena ujiannya pakai bahasa Arab, nah saya nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jawa, gitu ya. Jadi nggak nyambung gitu ya. Dan salat lulus kan harus hafal berapa juz ya. Kalau perlu sampai 30 juz. Saya hafiz juga, hafiz Al-Fatihah doang, gitu ya. Jadinya ya nggak lulus ya. Nah, saya melihat banyak sekali fenomena-fenomena kesehatan yang menurut saya agak bertolak belakang, gitu ya. Kalau seandainya dokter gigi bilang seperti itu, saya agak tidak setuju. Karena Rasul bilang dalam hadisnya gimana? Rasul bilang hadisnya gimana? Jika tidak saja memberatkan umatku, sudah pasti akan aku wajibkan kepada umatku untuk bersiwak setiap kali wudu. Berarti berapa kali? Berapa kali? 5 kali. Sekarang mau ikutin Rasul apa dokter gigi? Rasul apa dokter gigi? Rasul. Berarti mulai besok sikat giginya 5 kali. Saya pegang nih ya. 1. Yang kedua, saya mau nanya lagi ini. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sesudah makan. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Karena saya dokter sesat, nggak sepakat lagi. Karena ternyata ada hadisnya. Jika ingin diperbanyak kebaikan dalam rumahmu, maka berwuduklah sebelum makan dan berwuduklah sesudah makan. Berarti ternyata wudhu ini sangat luar biasa. Contoh lagi, makan sehari berapa kali? Berapa kali? 3, 2. Padahal hadisnya bilang gimana? Kalau yang gemuk mungkin 5 gitu kali ya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Berarti berapa kali kalau begitu? Terserah perut. Kapan dia lapar dia makan, kapan dia kenyang, sebelum kenyang dia harus berhenti. Masalahnya kita kerja di sini kalau makan-makan terus nggak kerja-kerja gitu ya. Tapi artinya tidak ada patokan sehari harus 3 kali. Bahkan ada yang mengatakan dalam dunia kedokteran penyakit diabetes dan penyakit darah tinggi
tidak ada obatnya dan harus minum obat seumur hidup. Padahal Rasul bilang gimana? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Kenapa ini kok berbeda gitu dalam konsep dunia kedokteran kita saat ini? Dokter semakin banyak, klinik semakin banyak, rumah sakit makin banyak. Kenapa orang yang sakit bertambah banyak? Kira-kira yang salah siapanya nih? Dokternya atau pasiennya? Dokter atau pasien? Karena saya dokter, saya salahin pasiennya, gitu ya. Ternyata pasien itu makhluk yang pasrah. Saya suruh jangan makan ini, nurut. Ya. Saya suruh jangan gini, nurut. Saya tulisin resep apapun, ditelan. Sampai-sampai kalau punya pikiran negatif nih, saya tulis racun tikus, ditelan, saya yakin itu. Karena ternyata pasien itu makhluk yang nurut sama dokter. Maka itu dokter itu kalau diajak berdakwah itu dahsyat loh, lebih dahsyat daripada ustadz. Mohon maaf di sini kalau ada yang ustadz. Mohon maaf, bukan saya menyinggung. Contoh kalau ustadz ngomong begini nih, contoh. Bapak Ibu sholat tahajud, karena sholat tahajud nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dikabulkan doa-doanya. Ini kalau ustadz ngomong begitu, kira-kira yang hadir di sini sholat tahajud nggak? Sholat tahajud apa enggak? Mudah-mudahan di sini sholat tahajud semua, gitu ya. Tapi kemungkinan bisa dua, bisa sholat, bisa enggak. Tapi coba kalau dokter yang ngomong, ini dokter yang ngomong nih, Pak, tensi Bapak 190/110 Pak. Secara teoritis medis Pak, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi akan keluar epinefrin dalam jumlah yang tinggi Pak. Jadi kalau Bapak ini nanti malam tidak sholat tahajud Pak, 99,99% Bapak akan meninggal dan kena serangan stroke. Kira-kira sholat nggak tuh? Hebat orang dokter sama ustaz. Mohon maaf kan Ibu Ustaz. Ternyata dokter itu bisa dipakai untuk berdakwah ternyata. Cuman masalahnya saya nyari dokter untuk berdakwah susah ternyata. Sangat sulit gitu ya. Apalagi yang mau ceramah susah nyarinya gitu ya. Nah ternyata dakwah ini sebenarnya cukup banyak yang harus disampaikan dalam konsep kesehatan. Maka itu tidak heran kenapa zaman Rasul itu sehat-sehat semua. Bahkan ada seorang tabib yang praktek di Madinah, gitu ya, dikirim dari Mesir, praktek 2 tahun itu nggak ada pasiennya. Sekarang coba lihat, Masya Allah, dokter baru lulus, pasiennya banyak. Mungkin loh, saya berpikir begini, kenapa pasien sekarang ini tambah banyak? Jangan-jangan doanya dokter terkabulkan. Coba deh, ada nggak dokter yang berdoa seperti gini, ya Allah, mudah-mudahan saya punya praktek sepi pasiennya, mudah-mudahan masyarakatnya sehat semua, mudah-mudahan rumah sakit juga nggak ada yang datang. Ada yang doa begitu? Nggak ada. Apa doanya dokter? Apa doanya dokter? Mudah-mudahan banyak yang sakit. Ini yang kadang-kadang menurut saya agak dilema. Mungkin dia tidak mengucapkan itu, tapi mungkin batinnya mungkin loh mengucapkan seperti itu. Maka itu tidak heran, ini banyak pasien ini jangan-jangan doa dokter dikabulkan. Jangan-jangan saya berpikir gitu ya. Nah inilah alasan saya kenapa saya tertarik untuk belajar hadis. Jadi ada beberapa alasan. Ini tadi hadis-hadisnya ya. Nah ini alasannya cukup penting. Ini hati-hati kita dalam mengobati ini. Saya pada waktu itu kedatangan seorang ustadz. Ustadz itu bilang ke saya begini, Dok, antum yakin gak sih dok kalau antum masuk surga? Kalau seandainya itu menimpa bapak ibu di sini semua, ada yang bertanya seperti itu, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Yakin gak masuk surga? Insya Allahnya berapa persen ya, ragu banget. Saya bilang sama ustadz itu, yakin ustadz, karena Allah menurut prasangka hambanya. Saya pakai dasar juga. Tapi ustadz itu bilang gimana? Kayaknya antum masuk neraka deh. Waduh, Masya Allah, kok bisa begitu ustadz? Saya udah bilang yakin begini, tapi dia bilang begitu. Tapi dia memberikan data. Apa yang diberikan ke saya pada waktu itu? Dia ambil satu obat. Itu obat pengencer darah. Biasanya diberikan untuk penderita penyakit jantung atau gangguan kekentalan darah. Isinya apa? Heparin dan warfarin. Di situ tertuliskan kata
porcine origin. Ada yang tahu? Porcine itu artinya babi. Berarti dokter sudah ngeresepin babi, obat untuk benjol dan varises. Ya, baru tahu ya. Lagian sih kalau dikasih dokter tuh tanya dulu halal apa haram. Ya, jangan ditelan aja ini. Sampai akhirnya bilang gimana, dokter kalau ngeresepin itu tidak kondisi darurat tidak dibolehkan, tapi kalau darurat dibolehkan. Tapi kalau nggak darurat nggak boleh memberikan barang-barang haram. Ketika barang haram itu dimakan oleh pasien, kemudian pasien itu ibadah dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah, nanti bagaimana pertanggungjawaban dokter di akhirat? Kira-kira gimana saya? Bisa jadi saya menjadi orang yang rugi. Diambil lagi obat yang kedua, trak. Apa obatnya pada waktu itu? Analsik. Ada yang tahu analsik? Analsik itu obat pusing. Dan ini resepnya oleh dokter yang resepin. Ya, kalau kita pusing minum Panadol, Paramek nggak mempan, ini dokter ngasih analsik top chair. Ada yang tahu isi analsik apa? Antalgin dan diazepam. Ada yang tahu diazepam itu apa? Narkoba. Jadi kalau Anda minum analsik, ngefly, plak, enak itu. Maka itu jadi ketagihan kita itu. Ya. Contoh yang paling sering lagi kalau saya nulisin resep kodein. Kodein ini kan obat untuk batuk. Itu derivat dari golongan tadi. Ya, diazepam. Contoh lagi penghilang nyeri yang mengandung morfin. Itu juga golongan-golongan narkoba. Boleh jadi saya sudah mencetak generasi-generasi narkoba. Itu gara-gara dokter resepkan itu. Diambil lagi obat yang ketiga. Ustadz ini cerdas. Diambil obat yang ketiga pada waktu itu apa? Saya mohon maaf nyebut merek ya. Dioplasenton. Isinya tahu nggak itu apa? Nggak tahu ya? Plasenta. Plasenta tahu? Ari-ari. Ya. Ari-arinya dari apa kira-kira? Nggak tahu ya? Kalau kita lahiran dapat ari-ari, kita ngapain tuh ari-arinya? Kalau orang Indonesia kreatif, dikubur, kasih pulpen, kasih pensil, kasih kaca, kasih kurungan ayam, kasih lilin. Kreatif kan, saya bilang kan. Di luar negeri lebih kreatif lagi, dipakai untuk obat-obatan. Jadi hati-hati itu, jangan-jangan kita ngolesin ari-ari bayi gitu ya. Ini real ya. Diambil lagi obat yang selanjutnya tuh saya sebutin di sini saja kali ya. Mohon maaf. Oh ini nih, ini penting sekali nih. Mohon maaf saya bolak-balik ya. Jadi sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan untuk kamu bahwa tiap penyakit ada obatnya, oleh karena itu berobatlah. Jadi berobat itu perintah. Tapi dilanjutkan, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Ini perintah loh. Saya pernah melihat hadis ini di sebuah rumah sakit. Tapi rumah sakit itu stop sampai sini. Titik. Kurang ajar nggak tuh? Oleh karena itu berobatlah. Jadi berobat itu perintah betul. Tapi nggak dilanjutin nih. Saya rekam itu. Tapi setelah saya komplain ditutup itu akhirnya. Ya, karena nggak benar motong hadis. Ya. Ini saya contohin. Karena kenapa? Karena doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini hadisnya. Ini contoh obat yang mengandung alkohol. Mohon maaf. Gitu ya. Ini yang mengandung alkohol. Ya, jadi maka itu kenapa obat tidak ada tulisan halalnya. Tidak ada tulisan halalnya itu. Ya. Gitu ya. Ini contoh yang mengandung plasenta. Ya. Ini untuk menambah air susu nih. Jadi hati-hati. Ini contoh yang sumbernya jelas tertulis kata ini. Tapi sekarang sudah diganti dengan tulisan porsin supaya masyarakat bias gitu ya. Ini yang mengandung narkoba. Diazepam, luminal, phenobarbital, morfin, kodein. Nah ini nih. Kalau dikasih lagi stres, dikasih obat anti stres, nah ini nih, jangan-jangan narkoba. Makanya itu kalau mau jadi pecandu narkoba gampang, datang aja ke dokter,
Gitu ya. Dok, saya stres, pasti dikasih narkoba. Gitu ya. Repot-repot beli ke narkoba ya. Ini insulin ya. Insulin itu ternyata data terbaru 70% dari manusia. Contohnya Actrapid. Diambil itu tulisnya adalah human insulin. Itu diambil dari manusia yang telah meninggal, menderita penyakit kanker pankreas, menghasilkan insulin dalam jumlah yang banyak, diambil, kemudian dibuatlah obat yang namanya insulin. Selebihnya dari sapi, tapi terbaru saya tidak melihat adanya sapi. Mohon maaf saya nyebut kosmetik. Saya nggak bilang ini halal atau haram, ya. Tapi ini belum ada tulisan halalnya. Mohon maaf. Mohon maaf ini ya. Saya lewatin aja deh, nggak enak saya. Kok sensitif banget sih ini sama kosmetik? Bu, kalau menurut saya ya, kalau pakai bedak, parutin aja itu bengkoang, Bu. Saya yakin lebih putih, Bu, dari bedak, ya. Kalau mau lipstik, olesin itu dengan madu, saya yakin tambah manis. Ya, artinya hati-hatilah memilih kosmetik ya, carilah yang halal ya, jangan yang tidak halal, ya. Intinya begini, Bu, babi ini banyak manfaat. Bulunya dipakai untuk sikat gigi. Jadi hati-hati sikat gigi yang halus-halus, jadi hati-hati. Kulitnya dipakai untuk jaket, tas, sepatu. Saya kebetulan korban pembelian sepatu dari kulit babi. Gimana ciri-cirinya nanti saya ajarin nanti. Ya. Tulangnya dipakai untuk tambalan gigi. Maka itu nanya dulu sama dokter gigi, ini tambalannya dari babi apa enggak? Yang paling aman itu adalah tambalan yang dari puskesmas yang mengandung amalgam. Ya, amalgam yang warnanya hitam-hitam itu lebih aman. Nggak apa-apa, biarin hitam, gitu ya. Lemaknya jelas ya, kode E. Dagingnya dulu heboh dengan dendeng atau abon dari babi. Ya. Organ-organnya dipakai untuk obat-obatan. Intinya babi banyak manfaat, tapi jadi cobaan buat kita. Ini contoh panduan sepatu yang dari kulit babi. Jadi ada bintik-bintik segitiga. Yang jelasnya inilah. Nah, ini nih. Nih, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nanti lihat sepatunya. Kalau ternyata dari kulit babi, mendingan pulangnya nyeker aja deh. Buang ke sepatu, gitu ya. Iya. Kira-kira kita harus diam nggak dengan kondisi ini? Saya kok jujur saja saya prihatin. Masa kita tidak punya solusi pengobatan yang lebih bagus dan lebih baik? Apa yang terbaik? Inilah pengobatan cara Nabi. Rasul sudah mengajarkan. Tidak mungkin Rasul itu diturunkan di muka bumi ini hanya untuk masalah ekonomi saja. Sangat tidak mungkin. Masalah akidah saja sangat tidak mungkin. Tapi Rasul diturunkan untuk menyelesaikan semua permasalahan, termasuk masalah kesehatan. Cuma tidak ada yang mau mengkaji. Maka itu tidak heran umat Islam banyak yang sakit karena tidak pernah mau mengkaji. Kita akan coba kaji satu-satu. Saya nggak tahu nih waktu sampai jam berapa ini. Ini izin. Baik. Saya cepatkan saja ya. Kita coba mengkaji secara ilmiah ya, kajian ilmiah pengobatan Nabi. Ya, mohon maaf. Ada yang mirip sama ini? Enggak ada ya. Saya mau cerita sedikit tentang ini dulu. Monyet ini sesosok makhluk yang harus ada yang kita contoh, tapi juga harus ada yang kita tinggalkan. Monyet itu kan kalau tangan penuh, tembolok penuh, kaki penuh, dia masih ngerebut temannya. Jangan dicontoh kayak begini, serakah seperti monyet. Tapi contohlah makanan monyet. Coba kalau Bapak Ibu lihat, anak-anak zaman dulu, ya, umur 9 bulan itu sudah berdiri. Dan bahkan setahun sudah berlari. Anak zaman sekarang, setahun baru bisa berdiri. Kenapa terjadi degradasi penurunan fungsi berjalan pada anak? Karena ternyata anak-anak zaman sekarang, makanan yang pertama kali diberikan kepada anak-anaknya adalah Promina, Sun, Nestle. Orang zaman dulu apa? Pisang. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan, monyet habis lahiran, anaknya langsung bisa gelantungan dia. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu?
Karena ternyata pisang itu luar biasa, dia tinggi kalium yang berperan penting untuk kontraksi otot. Dan ternyata pisang itu sangat luar biasa, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Waqi'ah. Di surga itu ada pohon pisang yang bersusun-susun. Dan ternyata pisang itu juga bikin mood seseorang menjadi baik. Penelitian di di Medan, ada seorang dokter spesialis gizi klinik meneliti efek pisang untuk kandungan serotonin. Apa itu serotonin? Zat yang bikin mood seseorang menjadi baik yang dihasilkan oleh otak. Dan ternyata makanan yang paling tinggi serotonin itu hanya ada dua. Ini yang paling tinggi ya, kurma dan pisang. Orang yang tinggi serotonin, maka moodnya menjadi baik. Orang yang rendah serotonin, moodnya menjadi tidak baik. Maka itu kenapa kalau di bulan puasa makan kurma banyak, jualan kurma banyak. Maka itu tidak heran kenapa di bulan puasa banyak orang yang baik. Mungkin gara-gara kurma, tapi setelah bulan puasa, walau alam, gara-gara kurmanya nggak dimakan. Tadi timbul pertanyaan, buktinya Abu Jahal, Abu Lahab makan kurma, jahat-jahat juga. Nah, ini berarti berhubungan dengan masalah hidayah. Sama halnya dengan pisang. Pisang itu juga tinggi serotonin. Tapi ternyata yang paling tinggi serotoninnya adalah kulit pisangnya. Jadi kalau Anda pengen moodnya paling bagus, supaya bagus terus, jangan lupa makan pisang sama kulitnya, kalau doyan gitu ya. Nah, saya minta perilakunya seperti inilah. Ini bener ini, ada kambing nggak dimakan sama dia gitu ya. Tapi saya pengen perilakunya seperti perilaku lebah. Coba, lebah itu makhluk yang pekerja keras. Dia banting tulang dari pagi sampai malam. Enggak, lebah nggak mungkin sampai malam ya. Kalau malam nyasar ya, gitu ya. Dari pagi sampai sore, lebah itu nyari apa? Madu. Untuk siapa coba? Bukan untuk dirinya. Kita nyari uang untuk siapa? Diri kita dan keluarga kita. Harimau nyari makanan untuk dirinya dan keluarganya. Tapi lebah nyari madu bukan untuk dirinya. Luar biasa itu lebah. Nyari madu, dapat sebagian untuk campuran polen, sebagian disimpan untuk orang lain. Maka itu kalau ada orang yang nggak minum madu, menurut saya zolim sama lebah. Gitu ya. Dia sudah banting tulang, ini nggak dimakan. Gitu kan ya. Kalau lebah ngumpulin madu 10, itu ternyata lebah itu hanya memakai 1 bagian saja untuk campuran polen, 9 bagian untuk orang lain. Maka itu kalau kita berperilaku seperti lebah, punya gaji 10 juta, 9 juta diinfakkan, 1 juta dipakai. Sepakat? Oh, tahu sih nih. Sepakat ya di sini ya? Sepakat ya. Ini harusnya kotak sedekah muter lagi nih, gitu ya. Gitu ya. Baik, artinya lebah sangat luar biasa. Saya nggak akan mengkaji ini. Saya akan coba analis dari 2 konsep ini. Ada konsep pengobatan konvensional, itu yang sering kita lihat sehari-hari. Ada lagi konsep pengobatan alami, itu hasil interaksi manusia dengan alam. Contoh gini, di Cina itu terkenal dengan nama akupunktur. Itu gara-gara apa? Gara-gara ada orang demam, nginjek duri, sembuh. Akhirnya terbentuklah titik-titik akupunktur. Di India terkenal dengan namanya Ayurveda. Pernah dengar ya? Itu konsep pengobatan karena dia menganut perilaku binatang. Karena orang India itu mengakui bahwa sapi dan kerbau sebagai tuhannya. Sehingga dilihatlah perilaku kerbau dan sapi. Oh, ternyata kerbau itu sehat-sehat, ternyata kerbau mandi lumpur. Akhirnya orang India ikut mandi lumpur. Dan pengobatan ini terkenal dengan nama mat terapi, terapi rendam lumpur. Maka itu kalau ngeliat lumpur, ngerendamnya sekalian gitu ya. Tapi ternyata luar biasa itu lumpur. Dan itu pernah dipraktekkan di sebuah rumah sakit di Purwakarta dengan berendam lumpur. Di Inggris ada namanya homeopathy. Di Sri Lanka ada namanya naturopathy. Masing-masing daerah punya pengobatan yang memiliki ciri khas masing-masing. Pertanyaan saya, di Indonesia ciri khas pengobatannya apa? Apa? Dukun mah banyak Pak, di mana-mana. Betul Pak, satu-satunya pengobatan yang tidak ada di negara manapun adalah kerokan. Betul Pak. Cerdas ini Bapak. Jangan ketawa loh, ini kita harus bangga loh. Kemarin saya tuh ceramah di Malaysia sama Singapura ketika saya menanyakan, saya punya konsep pengobatan yang tidak ada di negara manapun. Kerokan. Dan saya bangga dengan itu. Ada yang pernah kerokan?
Banyak dokter bilang kerokan nggak boleh. Ketahuan nih dokternya nggak pernah belajar kerok terapi, saya pikir. Saya mau cerita kerokan dulu, saya sangat bangga nih dengan kerokan. Ini ciri khas masyarakat Indonesia. Silakan kalau mau pernah ada yang ke Singapura atau ke Amerika atau ke Inggris, lihat ada nggak kerokan. Saya yakin nggak pernah ada. Ya, penelitian ini dilakukan oleh seorang peneliti dari Jepang. Orang Jepang itu datang ke Indonesia ingin melihat perilaku binatang pada waktu itu yang dilihat kera. Tapi dalam perjalanan penelitiannya, dia melihat adanya perilaku orang Indonesia yang aneh-aneh. Di Jepang, orang gambar tato biasa gambar tato. Tiba-tiba dia melihat orang Indonesia tengah-tengah sehari siang bolong ada orang jalan nggak pakai baju tatoan, bingung dia. Ini ada apa ini kok orang Indonesia pakai gambar di belakangnya? Dasar orang Jepang, dia penasaran, bertanyalah kepada orang tersebut, Pak, Bapak ini orang yang paling hebat di sini. Gitu. Dia bilang begitu. Karena orang di Jepang itu kalau orang gambar tato kan hebat sekali kan gitu kan, orang bilang apa yakuza macam-macam ya. Dia bilang lagi, saya bukan orang paling hebat, saya ini lagi sakit, saya pakai kerokan. Dia bilang begitu. Dia mikir lagi, mana ada kok dengan dikerok itu kok bikin orang jadi sehat, kok bikin orang jadi obat. Dasar orang Jepang penasaran dia, kok gambar-gambar kok bisa jadi obat. Aneh kan buat mereka, buat kita mah nggak aneh gitu ya. Akhirnya diambil itu darah orang yang sebelum dikerok sama udah dikerok. Apa yang dilihat? Yang dia lihat adalah daya gerak makrofag. Makrofag itu adalah sel darah putih. Jadi ternyata orang yang setelah dikerok sel darah putihnya itu lebih aktif dalam memakan kuman. Kemudian dia mengukur lagi BMR, basal metabolism rate-nya. Ternyata orang yang dikerok meningkat BMR-nya dibanding sebelum dikerok. Makanya itu orang bisa kerok langsung keringetan macam-macam. Di situ dia mengambil kesimpulan kerok itu bagus untuk pengobatan asal. Nah ini asalnya penting nih. Yang pertama, kerokan nggak boleh pakai logam. Ini jadi ngomongin kerok ya, nggak apa-apa deh, biarin deh ya. Kerokan nggak boleh pakai logam karena itu bikin iritatif. Ya pakai apa? Bawang. Nggak terasa, biarin aja. Pokoknya bawang. Yang kedua, kerokan, oh mahal ya, oh iya pusing lagi ya. Tunggu murah dulu kerokannya ya. Pengennya mahal dong ini ya. Yang kedua, kerokan tidak berpatokan kepada gosong. Kita itu kan kadang-kadang kalau belum gosong, belum pindah-pindah itu kerokan. Terus baru pindah. Ini yang salah ini. Cukup 3-5 kali saja untuk berkerok itu. Jadi tidak perlu lebih. Dan yang ketiga, kerokan kadang-kadang kita asal-asalan. Asal gambar tulang ikan jadi gitu kan. Padahal penelitian yang dia lakukan itu harus di sela-sela iga. Jadi tulang rusuk atas, tulang rusuk bawah di selanya. Syukur-syukur yang dikerok kurus, enak. Artinya ini sangat luar biasa, silakan dipakai. Kalau anak saya sakit, saya kerok. Saya tuh lebih senang dengan cara-cara nenek moyang kita zaman dulu. Anak demam, tempelin bawang merah, itu saya lakukan. Karena ternyata kalau anak-anak kecil terlalu kebanyakan obat, efek sampingnya yang saya khawatirkan. Ya. Apalagi sekarang ini obat ini begitu bebasnya dokter meresepkan. Ya, ini yang saya khawatirkan, antibiotik begitu mudahnya diresepkan oleh dokter. Saya bilang, Masya Allah, di luar negeri itu susah loh pemberian antibiotik karena terjadi resistensi. Nah ini juga ingin saya ingatkan, di depan dokter tuh jangan cerewet-cerewet, saya ingatkan. Karena semakin cerewet, semakin banyak obatnya. Contoh, Pak dokter saya pusing, kasih obat pusing. Terus apa lagi? Gatel, mah. Ini lagi, jadi semakin cerewet, semakin banyak obatnya. Maka itu kalau di depan dokter diam aja. Saya yakin nggak dikasih obat gitu ya. Tapi artinya memang pengobatan konvensional itu berdasarkan simptom. Saya lebih senang dengan pengobatan nenek moyang kita zaman dulu. Wah hebat-hebat sekali. Sakit gigi pakai cengkeh, tempelin gitu ya. Sakit panuan pakai lengkoas. Lebih murah beli lengkoas daripada beli apa itu? Apa tuh? Mereknya apa tuh? Obat jamur? Ya Kalpanak, kan mahal tuh Kalpanak. Bisa berapa? 5.000, 10.000. Beli cengkeh 1.000 bisa sebulan nggak bisa habis itu. Ya, jadi ternyata untuk panuan gampang gitu ya. Tapi sekarang nggak ngetren lah panuan ya. Ngetrennya tuh jantung, stroke gitu ya. Kalau orang zaman dulu kan panuan, korengan, bisulan gitu ya. Sekarang udah nggak ngetren ini ya. Sekarang udah ngetrennya stroke, jantung gitu ya. Kalau sakit mah, kenapa kita harus mengorbankan badan kita dengan obat-obatan mah?
Padahal obat-obat mah itu resikonya tahu nggak? Efek samping dari obat mah adalah salah satunya nih ya, golongan simetidin, ranitidin, famotidin. Efek sampingnya adalah hirsutisme dan ginekomasti. Ada yang tahu? Laki-laki jadi kayak bencong dan perempuan jadi kayak laki-laki. Maka itu sekarang banyak yang bencong gara-gara mungkin obat mah itu. Jadi kalau nanti ada laki-laki makan obat mah, jangan-jangan mohon maaf ya. Ini efeknya yang saya takutkan, gitu ya. Kenapa nggak pakai parutan temulawak dan kunyit? Kenapa nggak pakai itu? Itu jauh lebih luar biasa menurut saya. Baik, itu nanti dalam pembahasan yang berbeda. Masalah kembali ke bumbu dapur. Sekarang kita bahas ini, satu lagi adalah pengobatan Nabi. Kita akan kaji satu persatu. Mungkin waktunya Ani minta satu hadis dulu deh. Ya, satu hadis saja jangan bahas. Ya. Yang pertama, inti rahasia hidup sehat Rasulullah adalah pada pola hidup, pola makan, dan sikap Rasulullah. Saya akan kaji satu hadis. Hadis pertama adalah ini. Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sodaqo. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Sederhana nih. Sederhana, tapi ini luar biasa dalam konsep pengobatan saya. Saya mau cerita sedikit. Saya pada waktu itu praktek kedatangan seorang kepala pas pampres, tapi bukan yang sekarang ya, yang lama. Tampangnya gimana kepala pas pampres? Waduh, udah besar, tinggi, hitam, serem gitu ya. Ajudannya biasanya 1, ini 3. Datang ke saya. Dok, saya ini sakit darah tinggi tergantung dengan kaptopril. Saya ini pengen lepas dari kaptopril, dok. Saya pada waktu itu terkenal sebagai terkun, dokter plus dukun, gitu ya. Datang ke saya obatin pada waktu itu. Coba deh Pak, kaptopril saya stop. Saya kasih pada waktu itu timun, seledri, bawang putih, pisang raja, kurma. Coba Pak pakai ini, gitu ya. Stop kaptopril, kontrol minggu depan. Apa yang terjadi setelah minggu depan? Dia datang ke saya sambil marah-marah. Gimana sih dok? Tensinya bukan malah turun, malah tambah naik. Waduh, stres nih saya nih ya. Ya udah Pak, saya coba deh timunnya banyakin, seledrinya dibanyakin, kurmanya dibanyakin, pisang raja dibanyakin. Belenger nih orang, gitu ya. Kontrol lagi minggu depan. Apa yang terjadi? Tensinya tidak ada perubahan. Dia akhirnya bilang ke saya, aduh dok, apa perlu saya balik ke kaptopril lagi? Saya bilang ya, memang secara teoritis saya mungkin gagal nih Pak. Tapi kalau Bapak mau ini Pak, saya punya sebuah pengobatan. Pengobatan ini belum pernah saya coba kepada satu pasien pun. Dan saya juga baru mau akan mencoba. Kalau Bapak mau adalah Bapak pasien pertama saya yang mau saya coba. Saya bilang begitu. Dia mikir aja. Ya udah deh dok, daripada saya pulang gak bawa apa-apa. Dia bilang begitu. Ini memang benar pasien pertama saya. Ya dok, apa pengobatannya dok? Daripada saya gak bawa apa-apa. Akhirnya saya bilang, baik Pak, kalau Bapak dengan pengobatan ini tidak sembuh, nggak usah ketemu saya lagi. Tapi kalau Bapak sembuh, tolong 2 minggu ketemu saya lagi. Siapa? Siap. Tapi satu lagi yang paling penting, tapi saya jangan dibilang dokter gila ya Pak ya. Baik, gila. Apa pengobatannya? Saya suruh begini. Bapak senyum sehari 20 kali. Dan setiap kali senyum Pak selama 20 detik. Gila kali ini orang. Bukan dikasih obat, dikasih senyum. Ini bener dokter apa bukan gitu ya. Mungkin lo batinnya ya. Saya bilang, kalau sembuh nggak usah balik saya lagi 2 minggu. Tapi kalau nggak sembuh nggak usah ketemu saya bilang. Bapak jalankan saja, saya bilang pada waktu itu. Dia mikir, ya dok, saya coba. Tapi kalau saya nggak bisa senyum gimana dok? Ngelihat kaca, senyum sendiri. Saya suruh begitu. Jujur saya pada waktu itu trial and error. Iya kan? Ya memang saya belum tahu nih hasilnya gimana kan? Karena saya belum pernah mencoba. Tapi kalau nggak ada memulai saya coba, gimana saya bisa tahu? Apa yang terjadi? Di luar perkiraan saya. Ternyata bapak tersebut balik ke saya lagi setelah 2 minggu sambil senyum-senyum. Kesimpulannya apa? Sembuh dia. Sampai-sampai ajudannya itu bingung sama saya. Dok, itu bapak diapain sih dok? Biasanya kalau upacara itu kan marah-marah, sekarang senyum-senyum.
Baca koran, senyum-senyum. Bengong sedikit, senyum-senyum. Ya, saya bilang kepada ajudannya, ya inilah pengobatannya, harus pakai target. Karena penelitian menunjukkan orang yang senyum sebanyak 20 kali sehari dengan durasi 20 detik, maka otak akan mengeluarkan zat yang namanya beta endorfin. Apa itu beta endorfin? Zat yang bikin pembuluh darah melebar. Tapi harus 20 kali. 19 kali aja nggak ngefek. Gitu ya. Dihitung nih mulai sekarang. Ya kan? Timbul pertanyaan lagi, "Dok, buktinya tuh dok, tetangga saya senyum-senyum terus stroke juga." Gitu kan? Berarti senyumnya nggak ikhlas. Ngelihat orang melarat, senyum-senyum. Orang susah, senyum-senyum. Nah ini yang nggak berefek. Jadi senyum yang berefek itu adalah senyum yang sifatnya ikhlas, lahir dari hati. Gitu ya, dengan semua kondisi. Dan saya ingatkan tidak boleh dirapel. 20 kali 20 detik, 400 detik sekaligus, boleh apa enggak dok? Kalau sekaligus yang ada kering itu gigi, saya bilang ya. Jadi yang berefek itu adalah intermittent. Sekarang senyum, nanti senyum, nanti senyum lagi. Itu yang berefek. Gitu ya. Ada orang marah-marah, senyum. Nagih hutang, senyum. Diomelin bos, senyum, gitu aja. Paling ditambah omelin gitu ya. Dan ternyata senyum bikin panjang umur lah intinya. Sepakat ya. Yang jelek kalau senyum jadi kelihatan cantik loh bu. Ya. Dan yang cantik tambah senyum, tambah cantik lagi insya Allah. Gitu ya. Sepakat mulai senyum ya. Berapa kali sehari? 20 kali. Tolong dihitung ya, jangan gak dihitung. Kasus yang kedua. Ada seorang nenek-nenek datang ke saya. Gitu ya. Nenek-nenek. Ini ada nenek-nenek nggak di sini? Oh ada ya. Tapi bukan ini pasiennya, bukan. Datang ke saya dengan keluhan susah buang air besar. Ya, nenek tersebut minum dulkolak terus-menerus. Dia datang ke saya, "Dok, saya ingin buang air besar tapi tanpa obat. Saya bosen dok dengan dulkolak." Apa yang saya lakukan pada nenek itu? Ini juga trial pertama saya. "Nek, tolong nek, stop dulkolak." Ketika nenek melek pertama kali, nek melek, senyum. Saya suruh begitu aja. Lakukan itu setiap hari nek, selama 1 minggu, kontrol lagi minggu depan. Ini juga di luar pikiran saya. Nenek itu datang, "Oh iya ya dok ya, kok sejak saya senyum begini kok buang air besarnya lancar. Kenapa bisa seperti itu dok?" Gitu kan. Ya udah saya terangkan, "Nek begini nek, berdasarkan penelitian, wanita kalau di pagi hari sangat sulit untuk tersenyum. Betul apa enggak? Bu, betul apa enggak? Pagi-pagi sudah tersenyum? Bapak, betul nggak Pak?" Oh, Bapak bilang benar semua ini hati ya. Ya, ternyata memang. Jadi wanita itu kalau pagi hari, waduh ribetnya minta ampun. Senyumnya susahnya minta ampun itu. Ya. Dan kita tahu bahwa ketika pagi hari gerak peristaltik usus itu tidak bagus. Dia melambat. Maka itu perlu rangsangan dia untuk bergerak. Dengan cara apa? Dengan senyum, kemudian minum 2 gelas air, kurang lebih 2 jam kemudian nanti gerak ususnya akan berfungsi dengan baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika dia senyum akan timbul tekanan di dalam perut meningkat, sehingga menyebabkan timbullah kontraksi di otot perut dan menyebabkan tekanan meningkat, akhirnya menyebabkan rangsangan gerak pada ususnya menjadi bagus. Jelas begitu. Maka itu saya minta kalau untuk orang yang susah buang air besar, senyumlah di pagi hari. Kemudian minum 2 gelas air. Karena kenapa? Karena senyum mampu mengaktifkan gerak peristaltik usus lu. Ini saya ingatkan. Ciri-ciri orang yang banyak senyum biasanya banyak kentutnya. Ini ilmiah. Karena kenapa? Karena orang yang senyum gerak peristaltiknya aktif. Gitu ya. Jadi kalau senyum banyak kentut, itulah ciri-cirinya dia. Ya. Dan ternyata banyak di antara kita ketika ada sebelahnya yang mohon maaf buang angin, kita marah-marah. Gitu ya, padahal menurut saya itu anugerah menurut saya loh ya. Bapak Ibu tahu nggak gas yang dikeluarkan oleh orang yang buang angin itu gas apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu gasnya apa? Ini kok nggak ada yang tahu sih gasnya apa? Apa pura-pura nggak tahu ini? Gasnya namanya H2S. Apa itu? Hidrogen sulfida.
Sulfida ini adalah derivat dari sulfur. Sulfur ini adalah belerang. Belerang dipakai untuk apa? Belerang dipakai untuk apa? Untuk sakit kulit sebagai antiseptik. Maka itu tidak heran kenapa kalau kita lagi pilek nyium kentut plong. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena yang dihirup itu adalah sejenis antiseptik. Maka itu tidak heran kalau kita ngirup itu langsung bisa membau kita. Gitu ya. Maka itu kalau ada sebelah kita yang lagi buang angin, harusnya apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu sehat, saya dapat antiseptik gratis. Dihirup saja. Pak, ini ilmiah ini Pak, ini ilmiah Pak. Ya. Karena yang dikeluarkan itu bermanfaat buat kita. Nggak ada gara-gara kita menghirup kentut terus kita meninggal. Nggak ada. Percaya sama saya. Ya. Bapak Ibu tahu nggak? Gara-gara orang nggak bisa kentut masuk rumah sakit loh. Orang yang habis dioperasi pindah ruangannya itu gara-gara nungguin apa? Supaya pindah ruangan. Nungguin kentut baru boleh pindah ruangan. Artinya apa? Kentut itu sangat luar biasa. Cuman nggak ada doanya doang. Gitu ya. Maka itu kalau ada sebelah kita yang bisa buang angin, kita harus bersyukur karena saudara kita sehat, dan kita harus bersyukur juga kita mendapat antiseptik gratis. Jarang-jarang itu kita bisa dapat ya. Artinya ini bermanfaat senyum ya. Orang yang senyum menggunakan ototnya hanya 13 gerakan otot, orang yang marah sampai 43 ototnya. Maka itu orang yang marah-marah gampang bikin tensi naik, orang yang senyum tidak mungkin tensinya naik karena hemat kalium. Itu senyum. Saya masih ada waktu ini. Masih. Terus saya diomelin ini. Nanti saya dilanjutin lagi kalian, nanti diomelin sama panitia ini ya. Nanti saya diitin. Saya akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang gitu ya. Mungkin kalau saya diberi kesempatan di sini akan lanjutkan bagaimana tidurnya Rasul, makannya Rasul. Jadi tolong diingatkan kalau saya ngisi lagi baru sampai grade senyum. Nanti dilanjutkan tidur, dilanjutkan makan gitu ya. Karena saya cuma dibatasi sampai jam 14.15 gitu ya, jam 13.15. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.